Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebuah diskursus yang menarik, betul-betul luar biasa. Dalam diskursus yang dalam konteks keilmuan berbalut dengan tradisi, itu tidak sebuah diskursus yang ringan untuk dilakukan. Kalau diskursus itu hanya pada aspek keilmuan saja, mungkin lebih ringan, karena mempertanggungjawabkan teori, metodologi, argumentasi, atau yang sering kita dengar dengan istilah hujjah dalam tradisi pesantren, itu bebas lepas. Ibarat berkendara itu berkendara di lintasan jalan tol, sehingga tidak ada beban. Akademikly itu sebuah nuansa diskursus yang di sana tidak ada kelas, di sana tidak ada tradisi, yang ada bagaimana realitas empirisme, realitas rasionalisme, dan koherensi maupun korespondensi yang dijadikan sebuah bangunan dalam membangun argumentasi ketika ingin dikonfrontatifkan, ketika ingin dikonfrontir dengan pendapat yang lain, atau ketika tesa mau dibenturkan dengan antitesa untuk menghasilkan sebuah sintesa dalam konteks akademik, itu sesuatu yang tanpa beban. Tetapi menjadi persoalan ketika dalam sebuah diskursus keilmuan, di situ harus bersentuhan dengan tradisi. Belum lagi di tengah tradisi itu ada kearifan-kearifan lokal yang mesti harus dihargai, karena keberadaan kearifan lokal itu juga bagian daripada sebuah keberlangsungan sistem berpikir yang telah dirasakan keutamaan dan kebenarannya, dan bahkan sudah mengalami proses panjang yang secara langsung bisa memberikan resolusi konflik sosial, baik antar individu maupun antar kelompok, maupun di situ melibatkan institusi-institusi sosial yang menjadi bagian daripada sumber otoritas kebenaran. Akumulasi panjang dari kearifan lokal itulah yang memang sulit tercerabut dari sistem sosial, karena memang kearifan lokal atau local wisdom itu lahir dari kondisi masyarakat sosial
dalam perkembangan sistem kehidupan yang berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, sehingga semua yang mengandung kearifan lokal itu biasanya sulit dipatahkan. Nah, dalam diskursus ilmiah di tengah tradisi, belum lagi di situ ada kearifan lokal, itu mesti harus mengalami sebuah suasana yang memang harus kompromi di satu sisi. Di sisi lain perlu mempertahankan jati diri keilmuan sebagai bagian daripada sintesis atau hasil dari ekspresi eksistensi seseorang. Sehingga dalam diskusi ilmiah, ketika berada dalam tradisi, di situ juga ada kearifan lokal wisdom. Itu ibarat orang berkendara mobil atau motor. Itu satu sisi bagaimana ngegas ke depan, bagaimana mengenyamping ke kanan kiri, atau suatu saat memang diperlukan juga untuk berhenti. Di tengah diskursus kenasaban yang menegangkan, karena di situ ada aspek ilmiah seperti yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman dan uji DNA Dr. Sugeng maupun kajian filologi Prof. Manahim Ali. Tapi di sana ada tradisi yang cukup mapan dan luar biasa, baik dilihat dari kearifan lokalnya maupun dilihat dari moralitinya, etiknya, maupun juga tradisi keberlangsungan keilmuan yang luar biasa. Tradisi apa itu? Ya, ini tradisi An-Nahdiyah, tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di Indonesia yang telah digawangi oleh Nahdlatul Ulama, digiring dan dijaga oleh pesantren-pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama, yang juga turut mengimbangi dalam diskursus keilmuan Kiai Imaduddin Utsman dan aspek keilmuan yang lain, DNA dan filologi. Tapi di sisi lain di sana ada lawan yang sebenarnya sangat ringan, karena lawan itu basisnya hanya basis halusinasi, basisnya hanya basis imajinasi, basisnya hanya basis fiktif, unhistoris, yang mudah dipatahkan. Tetapi menjadi persoalan, mengapa bertahan? Ya karena ada keterlibatan subjek atau individu-individu dalam tradisi Nahdlatul Ulama ini, sehingga komunitas ilmiah yang digagas oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan data DNA filologi yang begitu kuat, itu seperti sebuah arena yang seolah-olah berat, padahal sebenarnya ringan sekali. Nah, komunitas yang sekarang sedang menolak kajian ilmiah yang sangat rasional, empiris, didukung oleh saintifik yang dilakukan oleh Kiai Imad, itu seolah-olah kayak membutuhkan waktu untuk menghapus halusinasi, imajinasi, hal-hal yang fiktif. Yang jujur saja ingin saya katakan di sini, dari kelompok Ba'ali atau yang ditandai dengan munculnya para habaib di negeri ini, di Indonesia yang kita cintai ini, seolah-olah mereka kuat. Sebenarnya cukup satu pernyataan, satu detik selesai. Tapi karena ada tradisi yang
mengolah yang juga turut tarik menarik antara tradisi para ulama yang begitu kuat dalam konteks keilmuan, kearifan lokal, morality, etik. Karena ini ikut tarik menarik antara aspek keilmuan yang digagas oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan aspek perkawanan atau persahabatan atau keakraban dengan komunitas habaib, sehingga seolah-olah ini habaib ini menjadi masih terasa berarti dalam diskursus ini. Padahal sebenarnya secara keilmuan sudah patah, sudah selesai. Bahkan tidak dipungkiri ada beberapa orang yang memang saya katakan kompeten di lingkungan Nahdlatul Ulama yang juga ikut mencoba menguatkan perspektif halusinasi, fiksi, anhistori, imajinasi yang tetap dipertahankan oleh habaib terkait dengan kenasapan mereka, terkait dengan ajaran-ajaran mereka yang sebenarnya lemah dari sisi keilmuan. Jadi kelihatannya agak bertahan itu karena adanya keterlibatan tradisi ini tadi yang digawangi oleh Nahdlatul Ulama, yang digawangi oleh para kiai. Oke, tapi menjadi menarik ketika muncul sosok-sosok yang menjadi satu sisi menjadi pemain lama dalam belantara hiburan di negeri ini, yaitu Bang Haji Roma Irama. Di satu sisi juga munculnya generasi Gen Z. Siapa itu? Alvina atau siapa? Ning Alvina. Ini jadi menarik. Mengapa saya katakan menarik? Sosok yang fenomenal, legendaris dalam dunia hiburan di tanah air kita, yang juga seorang dai, orang yang mengajak masyarakat untuk menuju Allah dengan karya seninya, karya musik dangdutnya, tiba-tiba ikut muncul meyakinkan publik tentang kebenaran ilmiah yang begitu antusias sekali Bang Haji ini. Tentu ini menambah deretan penanda yang saya kira akan bisa menginspirasi sosok-sosok yang berada di dalam ruang tradisi ini untuk turut merenung dalam arti seorang sosok Bang Haji Roma Irama pun ikut mengingatkan komunitas yang berada dalam tradisi ini, ya sebenarnya nggak banyak, 1-2 orang, agar bagaimana kajian ilmiah yang didukung DNA maupun filologi ini betul-betul jangan dibendung. Mengapa? Karena arusnya deras sekali mengalir dari arus utama masyarakat Nahdien, arus utama masyarakat Indonesia yang ingin segera lepas dari hegemoni, relasi kuasa yang tidak seimbang, ingin lepas dari sisa-sisa kolonial. Bang Haji turut menginspirasi komunitas individu atau subjek yang ada di tradisi ini, sekaligus mengingatkan para habaib untuk segera menghentikan arogansinya, hegemoninya, relasi kuasanya yang tidak seimbang. Segera dihentikan. Tambah malu nanti. Belum lagi ini datang generasi baru, anak-anak Gen Z, yaitu Neng Alvina ini. Alvina atau siapa, mohon maaf kalau saya salah menyebut, tapi itu sudah viral. Turut mengkritisi tentang argumen yang dibangun para habaib untuk menolak kajian ilmiah dari arus gerakan
komunitas biar mudah diingat, komunitas Kiai Imaduddin Utsman. Ini itu betul-betul harus direnungkan. Jangan hanya berpegang pada halusinasi, imajinasi, fiksi dan hal-hal yang ahistoris. Sebenarnya bukan sosok Neng Alvina saja yang sebenarnya turut menjadi perenungan yang sebenarnya harus malu mempertahankan hal-hal yang ahistoris berhadapan dengan arus keilmuan yang juga berhadapan dengan realitas kesejarahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan selama 5 abad lebih. Nah, Neng Alvina ini satu ikon yang menandai ribuan atau jutaan gensi-gensi yang juga turut menyayangkan kok bisa di negeri yang megah yang elok ini, dalam tradisi yang sudah masuk ke dalam realitas fikih peradaban, dalam arus utama keilmuan baik dari sisi literatur, saintifik maupun filologi begitu kuat, kok masih ada yang bisa menolak dan didukung oleh beberapa orang. Kok juga masih para habaib ini asik dengan gaya imajinatifnya, halusinatifnya, sementara jutaan Gen Z telah menonton dan jujur saja mentertawakan. Lah kalau ini berlangsung lama bukan menjadi tuntunan di kalangan habaib, malah menjadi tontonan masyarakat ilmiah, tontonan masyarakat akademik, juga tontonan masyarakat yang berada dalam ruang tradisi ini, yang sekarang ini sedang diem. Bukan berarti membenarkan habaib, tapi diemnya seseorang adalah diem yang cenderung akan membenarkan keutamaan dan kebenaran. Karena banyak orang yang diem itu cenderungnya ketika bicara itu diemnya adalah emas, bicaranya adalah akan menggetarkan. Nah, biasanya orang diem itu menyimpan kebenaran dan keutamaan. Nah, mereka yang duduk di ruang tradisi yang diem ini hampir bisa dibaca mendukung arus keilmuan, karena semua yang terkait dengan realitas perkembangan pengetahuan lambat laun tetap tidak akan bisa dibendung oleh suasana masyarakat yang mencoba ingin melakukan kedustaan, kebohongan dan sebagainya, karena ini realitas ilmu pengetahuan. Dan mereka yang berada di dalam ruang tradisi pun akhirnya harus mau melakukan dialektika yang tidak konfrontatif, tetapi justru akan menguatkan tradisi bersamaan dengan ilmu pengetahuan, sehingga akan melahirkan kearifan lokal baru yang semakin universal dalam diskursus ilmu pengetahuan ini. Baik, saya ucapkan selamat datang Bang Haji Roma Irama, Al-Mukarram Kiai Haji Roma Irama, dan selamat datang Gen Z yang turut menginspirasi subjek atau person atau individu yang telah mendukung halusinasi, imajinasi dan hal-hal yang ahistoris, sehingga juga sekaligus menjadi amunisi baru gerakan Kiai Imad untuk membantu menyadarkan habaib yang masih tetap keras dalam mempertahankan kesejarahan yang historis itu berhadapan dengan kebenaran ilmu pengetahuan
yang sebenarnya bisa direnungkan, yang sebenarnya juga bisa diterima dengan nalar sehat, tapi karena ego, emosi, dan karena sudah terlalu kuat nuansa halusinasi keberagamaan itu, sehingga memang memerlukan waktu dan tentu memerlukan kesabaran Kiai Haji Imaduddin Utsman dan kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.